Selamat malam Bu, saya bernama Ando Samosir, NPM 230310072 dengan mata kuliah mitigasi bencana alam. Malam ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan membuatkan proyek perencanaan dan mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia, serta menganalisa risiko dan langkah-langkah pencegahan mulai dari prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Proyek perencanaan itu ada 13 tahap. Tahap yang pertama itu integrasi proyek, yang kedua rencana lingkup proyek, yang ketiga rencana sumber daya manusia proyek, yang keempat rencana keselamatan proyek, yang kelima rencana risiko proyek, yang keenam rencana keuangan proyek, yang ketujuh rencana penanganan klaim proyek, yang kedelapan rencana pengadaan proyek, yang kesembilan rencana lingkungan proyek atau RKL, yang ke-10 rencana kualitas proyek atau RKP, yang ke-11 rencana waktu proyek, yang ke-12 rencana biaya proyek atau yang sering kita sebut RAB, yang ke-13 itu rencana komunikasi proyek. Yang pertama itu rencana integrasi proyek. Rencana integrasi proyek ini cara produktif untuk mengatur berbagai elemen proyek bersama-sama untuk pelaksanaan yang efektif. Yang kedua itu rencana lingkup proyek, di mana rencana lingkup proyek ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek atau fungsi dan fitur yang diperlukan. Yang ketiga itu rencana sumber daya manusia proyek atau SDM proyek, adalah seluruh tenaga kerja yang dipergunakan sebagai masukan atau input pada suatu rangkaian kegiatan proyek untuk memperoleh hasil proyek yang telah ditetapkan. Yang keempat itu rencana keselamatan proyek. Rencana keselamatan proyek ini adalah dokumen telah tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Yang kelima ini rencana risiko proyek. Rencana risiko proyek ini adalah proses identifikasi, analisa, dan merespon risiko yang kemungkinan akan muncul saat proses pengerjaan proyek agar tetap berjalan dan mencapai tujuannya. Yang keenam, rencana keuangan proyek, di mana rencana keuangan proyek ini mengevaluasi menyeluruh terhadap gaji seseorang atau gaji pekerja saat ini dan kondisi keuangan di masa yang akan mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aset, kewajiban, pendapatan, asuransi, dan pajak. Yang ketujuh itu rencana penanganan klaim proyek. Rencana penanganan klaim proyek ini adalah klaim yang ditimbulkan dari perusahaan atau pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, atau penyedia jasa utama dengan pemasok bahan, atau pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Yang kedelapan itu rencana pengadaan proyek. Rencana pengadaan proyek ini tindakan memperoleh barang, perbekalan, dan jasa. Oleh karena itu, pengadaan proyek memperoleh semua bahan dan layanan yang dibutuhkan untuk proyek. Yang kesembilan ini rencana lingkungan proyek atau yang sering kita sebut RKL. RKL ini upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ke-10 rencana kualitas proyek atau RKP. RKP ini adalah komponen rencana manajemen proyek dan menguraikan alat, tugas, dan proses yang diperlukan yang harus digunakan dan dilaksanakan oleh tim proyek untuk mencapai harapan kualitas yang bagus. Yang ke-11 itu rencana waktu proyek atau jadwal proyek. Jadwal proyek adalah jadwal yang mengatur tugas, sumber daya, dan
tanggal jatuh tempo atau deadline dalam urutan yang ideal sehingga suatu proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Yang ke-12 itu rencana biaya proyek atau RAB. Perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan saat ingin melakukan suatu proyek. Biasanya rancangan anggaran dana akan dibuat sebelum proyek dilakukan. Yang ke-13 itu atau yang terakhir, rencana komunikasi proyek. Rencana komunikasi proyek ini adalah menguraikan bagaimana informasi penting akan dikomunikasikan sepanjang proyek, dan siapa yang akan berkomunikasi, dan kapan informasi tersebut akan dibagikan. Dan selanjutnya itu mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia, yang ada di wilayah Indonesia. Sebelumnya mitigasi itu adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan mitigasi bencana alam ini adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Tujuan mitigasi ini untuk mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi atau ekonomi cost, dan kerusakan sumber daya alam yang lainnya. Di sini saya memilih proyek IKN yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di IKN ini risiko bencana alam seperti banjir tetap ada, walaupun IKN sudah melalui proses studi dan kelayakan. Maka dari itu, mitigasi bencana banjir IKN Nusantara diperlukan. Meskipun demikian, perencanaan mitigasi terhadap bencana diperlukan, apalagi IKN menghadapi 4 tantangan, yaitu yang pertama itu kondisi tanah di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN berupa tanah lunak sedalam 4 meter. Yang kedua itu secara hidrogeologi, daya serap atau potensi infiltrasi air itu sangat rendah, sehingga relatif sulit untuk menyerap atau menyimpan air. Yang ketiga itu fluktuasi debit air sungai antara musim hujan dan musim kemarau yang cukup tinggi. Adapun mitigasi potensi bencana banjir yang ada di IKN itu, yang pertama itu mereka membangun bendungan Sepaku Semoy dengan daya tampung 10,6 juta meter kubik, di mana bendungan tersebut akan menjadi sumber air baku dan dengan kapasitas 2.500 liter per detik. Fasilitas pun dapat mengendalikan banjir di IKN hingga 55,26%. Yang kedua itu membangun embung atau penampung air hujan sebagai sistem drainase kawasan yang ada di IKN. Yang ketiga itu smart water. Yang maksud smart water ini sarana untuk mengelola air yang terbuang dan limbah rumah tangga agar dapat digunakan kembali. Yang keempat itu rehabilitasi hutan atau penanaman pohon kembali untuk mencegah tanah longsor dan banjir, dan meminimalkan penebangan hutan di kawasan IKN. Yang kelima ini menata lanskap serta taman. Dan selanjutnya analisis risiko bencana serta langkah-langkah pencegahan dan mitigasi. Di prabencana ini atau sebelum bencana, langkah-langkah pencegahannya itu dimulai dari menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua itu jangan membangun rumah di bantaran sungai. Yang ketiga itu bentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Dan yang terakhir itu buatlah rencana penyelamatan dan komunikasi apabila banjir datang. Persiapan ketersediaan air bersih, P3K, dan alat evakuasi
yang standar. Yang kedua itu saat bencana terjadi. Yang pertama itu pastikan matikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan listrik. Yang kedua itu mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Yang ketiga itu jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseretnya arus banjir. Yang ketiga itu pasca bencana atau setelah bencana terjadi. Yang pertama itu segera bersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur dan sampah. Yang kedua itu gunakan antiseptik untuk membunuh kuman saat membersihkan rumah setelah terjadi bencana alam. Setelah terjadi banjir. Yang ketiga itu waspada terhadap kemungkinan binatang seperti ular, lipan, tikus, kecoak yang ikut terbawa aliran banjir. Risiko bencana banjir ini yang pertama itu mulai dari korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua itu kerusakan properti seperti rumah, bisnis dan infrastruktur lainnya. Yang ketiga itu yang pastinya kerusakan ekonomi yang besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi lainnya. Demikian presentasi saya, Bu. Cukup sekian dan terima kasih.